Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustaz Adi Anam Fauzi, yang saya hormati Ketua RT 05, yang saya hormati Bapak-bapak jamaah dari Masjid Al-Ikhlas Al-Khair Al-Amanah Musyawarah Rahmatullah, dan ibu-ibu belajar atau majelis taklim berbahagia yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah rutin sebagaimana biasanya. Namun pagi ini kita akan membahas keambilan Ramadan di dalam hari lagi. Mungkin nanti kita akan menyampaikan tentang yang berhubungan dengan puasa bulan Ramadan. Kemudian pada pagi hari ini waktu suruh kita adalah jam 6 lewat 6 menit. Jam 6 lewat 6 menit. Jadi kita punya waktu agak panjang dari mulai saat ini. Mudah-mudahan nanti akan sampaikan oleh Ustaz Fauzi akan banyak manfaatnya bagi kita semua dalam menghadapi puasa di bulan Ramadan. Saya kira itu pengantar kepada Pak Ustaz Fauzi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kita semua sehat walafiat, terutama sehat imannya yang pasti. Karena walaupun hampir semalam diguyur hujan, bahkan kita tadi berangkat juga masih hujan, alhamdulillah kita masih bisa sampai di tempat ini. Rahmat dan salam Allah semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat beserta para pengikutnya sampai hari kiamat. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, hanya tinggal menghitung hari, kurang lebih 1 minggu lagi kita akan kedatangan tamu yang bernama Ramadan. Tamu ini istimewa luar biasa bagi kita. Terkait kapan kita akan mulai berpuasa, ada yang sudah mengumumkan hari Sabtu tanggal 1 Maret. Monggo silakan dengan keyakinannya. Ada yang mau ikut jamaah Thariqah Naqsabandiyah yang mulai puasanya tanggal 28 Februari, monggo silakan menurut keyakinannya. Tapi yang paling pasti, kita sebagai orang yang beriman dan berwarga negara, kita tunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
mau hari Sabtu, mau hari Minggu, mau hari Senin, yang penting puasa Ramadan kita 1 bulan. Ya, ya 1 bulan. 1 bulan itu bisa 28 hari, 29, 30, 31. Yang penting pas 1 bulan. Nggak usah kita saling saling hujat, saling menyalahkan dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam beribadah, dalam hal ini kaitannya puasa, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dibarengi dengan ilmunya, maka amalnya itu ditolak, nggak diterima oleh Allah. Tentunya setiap segala ibadah yang kita lakukan harus dibarengi dengan ilmunya. Dalam hal ini kita akan menghadapi Ramadan, maka fikih tentang puasa itu paling tidak harus kita ketahui. Walaupun nggak paham-paham betul, paling tidak kita ketahui. Puasa, apa yang disebut dengan puasa? As-saumu lughatan al-imsaku. Puasa itu menurut etimologi, menurut bahasa, itu menahan. Dah, menahan saja. Kita menahan ngantuk, itu puasa. Kita menahan kentut supaya tidak batal, itu puasa menurut bahasa. Kemudian menurut agama, menurut terminologinya, yang disebut puasa itu adalah al-imsakun an muftirin biniyatin maksusatin jami'a naharin qabilin lis-shaum min muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasin. Itu menurut syara, menurut agama. Puasa itu adalah menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Nah ini, sesuatu yang bisa membatalkan itu apa? Dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dengan niat yang ditentukan. Nah, niatnya ini bagaimana nanti? Kapan? Jami'a naharin. Puasanya itu di seluruh waktu siang. Kapan mulai waktu siang itu? Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari, itu waktu puasa. Kita di Indonesia ini rata-rata 13 jam Pak puasanya, kurang lebih 13 jam lah. Terus siapa pelaku puasanya itu menurut syara? Dari seorang muslim. Semuanya? Enggak. Muslimnya yang tersifati dengan akilin. Muslimnya orang yang berakal. Berarti orang yang tidak punya akal, dengan kata lain orang gila, itu nggak wajib puasa. Orang ayam, yang ayamnya seharian, itu batal puasanya. Terus tohirin min haidin wa nifasin. Muslimnya wanita yang bersih dari haid dan bersih dari nifas. Itu masuk dalam syarat wajib puasa. Ada syarat sah puasa, ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa pertama Islam. Ya kita inilah. Pertama Islam. Berarti kalau bukan Islam dia tidak wajib puasa. Orang kafir tidak wajib puasa. Terus bagaimana kalau kafir dari kecil 15 tahun, katakanlah usia balik, di usia 25 tahun dia masuk Islam. Apakah kewajiban puasanya selama 10 tahun itu wajib diqodho? Tidak. Karena dia kafirnya kafir asli.
Kecuali kalau dari kecil Islam, masuk usia 15 tahun balik sampai 20 tahun dia masih muslim, 21 sampai 25 tahun dia murtad, jadi kafir, 26 tahun dia masuk lagi Islam. Nah, itu 5 tahun sholatnya wajib dikodok, puasanya wajib dikodok, segala kewajibannya wajib dikodok. Kenapa? Karena dia bukan kafir asli, dia berawal dari muslim. Nah, yang kedua, yang diwajibkan puasa itu al-bulugh, orang yang balik. Berarti di luar orang yang balik, anak kecil belum wajib, Pak. Tapi sudah harus kita latih. Nah, anak kecil itu belum wajib puasa. Di bawah usia 10-11 tahun lah, karena sekarang usia 9 tahun juga ada anak perempuan yang sudah balik, yang sudah haid, maaf. Di bawah usia balik, anak tuh belum wajib puasa, tapi kita latih anak itu agar terbiasa melakukan puasa. Kita mungkin ingat dulu lagi kecil, ada istilah namanya puasa bedug. Ya, ada namanya puasa bedug. Ya sibuk kalau sahur kan ya. Nanti begitu zuhur jam 11 udah siap-siap dikumpulin makanan semuanya untuk kita santap. Begitu zuhur tiba kita buka setengah hari puasanya. Habis itu puasa lagi, niat lagi ya. Niat lagi, puasa lagi. Kapan bukanya? Maghrib nanti. Itu puasa bedug. Tidak masalah. Itu merupakan latihan. Orang tua melatih anaknya untuk terbiasa melakukan puasa. Nanti tahun berikutnya naik lagi, tahun berikutnya ningkat lagi, supaya kita biasa dalam melakukan itu. Jadi belum wajib terhadap anak yang belum balik. Kemudian al-aqlu berakal, tadi sudah. Wal qudratu ala shaum, mampu untuk melakukan puasa. Berarti di luar kata mampu, ada orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Siapa? Orang yang sudah lanjut usia. Sekarang kita sepakati dulu nih, lanjut usia ini kira-kira umur berapa sih? Karena kayaknya belum ada ketentuan yang pasti lanjut usia ini umur berapa gitu. Kalau kita lihat estimasi daftar calon keberangkatan untuk melakukan haji, itu pemerintah sudah menentukan usia 60 tahun bagi calon jamaah haji itu sudah lansia. Tapi faktanya di usia itu, kalau orang-orang gendot, orang gunung sana Pak, itu masih gagah-gagah. Itu masih gagah. Mereka biasa ke kebun, turun naik sambil bawa kopi, masih gagah. Ya kita di kota, umur 40, 50 udah kumat. Orang sana umur 60 tahun masih gagah. Nah, artinya begini, kita tidak bisa membatasi lansia itu dengan usia. Tandanya begini saja, kalau dia puasa 1 hari, kemudian setelah puasa besoknya sakit 4 hari, sembuh 5 hari, kelimanya puasa lagi 1 hari, sakitnya lagi tambah panjang 1 minggu, udah sembuh, berusaha mau puasa lagi, sakit lagi, puasa lagi, sakit lagi, sudah berarti itu orang tidak mampu untuk berpuasa. Orang tidak mampu untuk berpuasa. Ya biasanya orang yang sudah tua. Kalau yang masih muda-muda nggak mungkin seperti itu, kecuali alasannya nggak puasa. Nanti menjelang Idul Fitri malam takbiran bawa beras 30 kilo. Rumah Ustadz, ngapain? Bayar fidyah. Emang siapa nggak puasa? Saya. Kenapa? Itu mah alasan. Padahal puasa itu kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Nah, hadirin sekalian, bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, ya sudah, dia tidak wajib puasa. Hanya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu kewajibannya.
Bagi orang yang masuk dalam kategori lansia, dia tidak mampu berpuasa, ya sudah dia tidak usah puasa. Per setiap harinya dikenakan kewajiban membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Dalam satu hari itu 6 ons. 1 mud. Karena 1 mud itu 6 on. Yang kita pakai zakat 2,5 kilo, Pak. Zakat fitrah itu kan 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mudnya 6 on. 6 kali 4, 2,4. Kita genepin, kita buletin jadi 2,5 kilo. Maka per satu harinya itu 6 ons. Ya sudahlah, pelit amat kita buletin, per satu harinya 1 kilo. Fidyahnya bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, yang tidak mampu lagi berpuasa. Dia nggak kena kewajiban puasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada fardu-fardunya puasa. Itu tadi syarat wajib ya. Sekarang fardu atau yang disebut dengan rukun. Rukun puasa itu ada 4. Yang pertama an-niyatu bil qalbi. Kalau puasanya puasa fardu seperti puasa Ramadan, seperti puasa nazar, dan juga niatnya itu mesti dilakukan di malam hari. Ya. Kalau puasanya puasa wajib, niatnya mesti dilakukan di malam hari. Awas, garis bawahi. Niat di dalam hati. Niat di dalam hati. Artinya begini, hadirin sekalian, selama ini coba kita pertanyakan, evaluasi lagi. Kita kan selesai sholat tarawih, langsung niat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu aja kan? Itu saja kan yang diucapkan. Pertanyaannya, itu sudah masuk kategori niat apa belum? Belum. Kalau itu baru lafzun niat. Wa talaffuzuha sunnatun. Kata Syekh Nawawi, wa talaffuzuha sunnatun. Melafadzkan lafaz niat itu hukumnya sunnah. Melafadzkan nawaitu shauma ghadin, kalau sholat usolli fardhu subuh itu sunat. Enggak dilafadzkan enggak masalah. Yang wajibnya kan niat. Di mana? Wa mahalluha al-qalbu. Tadi redaksinya an-niyatu bil qalbi. Niat itu dalam hati, Bapak Ibu. Niat itu dalam hati. Pakai bahasa Arab, pakai yang tadi boleh, tapi dalam hati. Dalam hati, tidak usah diucapkan, tidak usah dilafadzkan di mulut. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana sanatillahi ta'ala. Tapi dalam hati jadi niat. Atau pakai bahasa kita masing-masing. Setelah melafadzkan nawaitu shauma ghadin an adai dan seterusnya, lafadzkan dalam hati masing-masing dengan bahasa kita. Aku niat puasa Ramadan esok hari fardu karena Allah. Ya, aku niat puasa Ramadan esok hari fardu karena Allah. Itu yang namanya niat, ucapannya di dalam hati. Ya. Biasanya kita mengucapkan niat seperti itu. Catatan yang kedua, nanti saya sekedar mengingatkan, di malam pertama Ramadan, selesai tarawih malam pertama Ramadan, niat yang harus kita ucapkan jangan dulu nawaitu shauma ghadin. Tapi kita niatkan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi fardhan lillahi ta'ala. Lafadznya. Atau itu diucapkan dalam hati, jadi niat. Nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi fardhan lillahi ta'ala. Kalau mau pakai bahasa kita, dalam hati. Aku niat puasa di bulan Ramadan, aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh fardu karena Allah. Saya ulang, aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh fardu karena Allah. Bisa Bapak Ibu? Aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh fardu karena Allah. Ucapkan niat itu di malam pertama Ramadan.
Terus malam-malam berikutnya nggak niat lagi, tetap wajib niat. Nah, itu sauma godin. Nah, fungsinya niat yang tadi, kita kan manusia biasa. Mungkin ada kalanya lupa, atau mungkin ada kalanya kita mungkin habis bepergian, nyampe rumah jam 1 malam, terus kita tidur plek, nah bangun-bangun setengah 6, subuh aja kesiangan, berarti kita ndak sahur, berarti ndak niat juga, karena ndak terawih. Maka ketika kita lupa, atau tidak sengaja, ya lupa tadi, tidak sengaja meninggalkan niat, dengan aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, puasa kita tetap sah. Itu fungsinya. Kalau tidak kita membacakan niat itu, lupa kita tidak niat berpuasa Ramadan, maka puasanya tidak sah, tapi wajib imsak 1 hari. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak boleh makan dan minum. Haram hukumnya makan dan minum, karena tidak niat, puasanya enggak sah. Hanya kena penalti saja, kan rugi buat kita. Nah, maka niatkan sekali lagi di malam pertama Ramadan, niat puasa Ramadan 1 bulan penuh fardu karena Allah. Baru berikutnya niat sebagaimana biasa. Dan itu diucapkan harus di malam hari. Kalau puasa Ramadan, puasa wajib. Beda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat nih, hari Senin misalnya, kita nggak sahur nggak apa-apa. Jam 7 belum sarapan, jam 8 belum sarapan, nah udah dah nanggung. Kita niat puasa sunat aja. Dalam hati aku niat puasa sunat karena Allah. Udah jadi puasanya. Yang penting niat itu diucapkan sebelum zawal. Qabla zawal, sebelum matahari tergelincir ke sebelah barat. Masih sah niat puasa sunat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban dalam berpuasa itu adalah, yang keduanya wajib hukumnya al-imsak anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum. Menahan dari makan dan minum. Kapan? Di siang hari. Dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Awas, jangan puasa kita hanya sekedar, walaupun ini merupakan rukun, jangan puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ini tingkatan puasanya masuk dalam tingkatan puasa awam, orang biasa. Puasa awam, orang biasa. Dan ini yang dimaksud dalam hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Banyak sekali orang yang berpuasa, namun tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali 2. 1 lapar, yang kedua haus. Rugi kita. Maka jangan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi yuk kita naikkan puasa kita. Dengan apa? Mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Mempuasakan panca indera kita. Mata kita puasakan dari melihat hal-hal yang maksiat. Mulut kita puasakan dari apa? 1, ini yang membatalkan nilai puasa. Bapak Ibu, dalam sabda Nabi, khamsatu asya'atu bitus saum, ada 5 perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. 1, al-kidbu, jangan banyak bohong. Bu, ibu kalau dikasih uang belanja sama suami, ibu ya, kasih uang belanja 200.000, belanja buat buka sama sahur. Kalau ada lebihnya tuh uang belanja, ketika ditanya suami, ada sisa nggak tadi uang belanja? Jangan bilang habis. Ibu-ibu begitu Pak, kebiasaan Pak. Belanja dikasih uang masih ada sisa, suaminya nanya, ada sisa nggak tadi uang belanja? Habis. Padahal nggak habis Pak, itu ada sisa Pak. Tapi jujur harus kita akui Pak. Dia bilang habis, padahal masih ada.
itu bukan untuk keperluannya, Pak. Bukan untuk dia kumpulkan beli emas, beli cincin, bukan, Pak. Dia simpen. Kenapa? Dia berpikir suamiku manusia biasa. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Kalau sehat, suamiku bisa nyari nafkah. Lah kalau sakit, dia simpen uang itu, Pak. Persiapan kalau kita sakit, itu yang digunakan buat belanja, Pak. Cuman caranya, ya, caranya. Kalau ditanya jujur aja, ada sisi orang belanja, masih ada, Pak, 50.000 lagi. Ini mau saya simpan, ngomong aja jujur. Suami juga nggak bakal keberatan. Jangan bohong-bohong ya. Bulan puasa, kita puasa Ramadan berbohong, itu nilai pahalanya nggak ada. Puasanya sah secara hukum, tapi pahalanya nggak ada. Yang kedua, namimah, jangan jadi provokator kita kalau lagi puasa. Ya, jangan jadi provokator, ngadu domba orang. Ngomong sana begini, ngomong sini begini, orang lagi akur, lagi anteng, dua-duanya ya ujung-ujungnya berantem gara-gara kita. Hati-hati, jangan jadi kompor meleduk tuh mulut. Terus yang ketiganya, wal yaminul ghamus, sumpah palsu, sumpah bohong. Ya, kalau sumpah itu awas, jangan dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Bagi saya pribadi, Pak, maaf nih, bagi saya pribadi, bukan kita, saya pribadi, saya akan bisa menilai bahwa orang itu sering berbohong, bukan pembohong, sering berbohong ketika setiap dia ngomong selalu mengikut sertakan kata demi Allah. Baru 5-10 kata demi Allah, 5-10 kata demi Allah, udah saya nyerenin, dia sering bohong berarti. Gitu aja. Kenapa? Lah kalau memang dia nggak pernah bohong, dia selalu berkata jujur, ngapain dia harus sumpah? Sumpah itu diucapkan ketika dalam kondisi tertentu dan itu pun diminta. Jangan dijadikan lalap. Ini kadang dikit-dikit demi Allah. Kemarin begini, percaya nggak? Demi Allah. Udah banyak bohong tuh orang kayak gitu. Itu bagi saya pribadi, Pak, menilainya seperti itu. Karena orang kalau memang biasa jujur ya ngapain sumpah? Ya udah ngomong aja biasa gitu. Kecuali sumpah itu dalam kondisi terdesak dan diminta, ya. Terus yang keempatnya al-ghibah. Ghibah. Ghibah, Bu. Ghibah. Bu. Ghibah. Iya. Belanja sayuran di tukang sayur keliling. Nentengnya mah cuma 2 plastik, Pak. Bu belanjanya sejam. 2 plastik belanjanya sejam. Bukan nawarnya yang lama, apanya tuh? Oh, hati-hati loh. Bulan Ramadan hilang pahala puasanya. Secara hukum puasanya sah, tapi pahalanya hilang, nggak ada. Ya, sahur pakai apa? Terus, laki saya mah apa? Ngasih uang belanja sehari cuma 50.000. Hah? 50.000? Itu buat buka, buat sahuran. Dasar laki lu mah kebangetan, nggak punya otak. Iya memang. Hati-hati lo. Ya, hati-hati. Dah. Pokoknya bulan Ramadan stop dulu berbohong, stop ghibah, stop mengadu domba, stop sumpah palsu. Ya, nanti habis Ramadan terusin lagi. Ya terusin berhentinya, bukan ngerapel bohongnya. Yang kelimanya wanadru bisyahwat, melihat dengan ada syahwat. Hati-hati, Pak. Bulan Ramadan ya Allah, sesuatu yang tadinya tidak menggairahkan ketika bulan Ramadan itu menggoda luar biasa, Pak. Iya, lihat aja, comberan siring, Pak, lihat comberan siring. Kalau bulan Ramadan itu kudu bentuknya udah kayak cincau Cina, Pak. Iya, hati-hati, Pak. Nah, apalagi ngelihat lawan jenis, hati-hati pokoknya, Pak, udah. Banyak-banyak kita nutup mata, menundukkan mata aja lah. Itu satu. Jaga, yuk puasakan anggota tubuh kita, mata, mulut, jaga. Terus tangan, awas, jaga. Kaki jaga, telinga jaga. Kalau kita sudah bisa mempuasakan minimal panca indera, maka puasa kita tergolong dalam puasa orang-orang yang solih. Puasanya puasa khusus. Nanti ada tingkatan lebih tinggi lagi, puasa khawasil khawas. Apa itu? Mampu mempuasakan hati dari berpikir penuh tentang urusan dunia, berpikir fokus tentang urusan dunia. Bukan nggak boleh dipikirin urusan dunia, pikirin, Pak. Kenapa? Nanti menjelang tutup Ramadan kita harus bayar zakat. Kan pakai beras dibeli.
pakai uang dicari. Artinya dia tidak berpikir penuh, tidak terlalu fokus dengan urusan dunia. Yang lebih difokuskan adalah urusan ibadah akhiratnya, puasanya. Nah itu, puasakan hati kita, jangan sampai terlalu serius, terlalu habis waktu kita untuk mikirin tentang dunia. Itu al-imsak anil muftirat yang keduanya. Kemudian yang ketiga, rukun daripada puasa yang harus kita jaga, wathalithu al-jima'u amidan. Ini ketiganya jaga nih, jangan sampai bersetubuh dengan sengaja. Jangan sampai bersetubuh dengan sengaja. Tadi jaga dari makan dan minum, jaga dari melakukan persetubuhan di siang hari. Dah, cukup aja lah, kita udah pada tua lah. Malam hari mah nggak ada masalah. Kemudian yang keempatnya, jaga dari sengaja kita muntah, karena itu akan membatalkan puasa. Ya, ini rukun-rukun puasa. Di samping satu ada niat, ada soim, orang yang berpuasa, ini rukunnya. Kemudian ada al-imsak anil muftirat, dari beberapa hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa, ini yang harus kita jaga. Membatalkan hukum. Pertama dan kedua, jaga dari segala sesuatu yang bisa sampai ke dalam perut, melewati lubang-lubang yang sampai ke dalam perut. Nih, banyak lubang di tubuh kita. Ya, awas, jangan sampai kemasukan benda-benda dunia. Terus ada yang jadi pertanyaan buat kita, kenapa sih orang kalau lagi puasa kentut di dalam air bisa batal puasanya? Padahal kan kentut itu buang angin. Kenapa bisa batal kalau kentut di dalam air? Ya, begini Bapak Ibu, betul sih. Ketika kita kentut dalam air itu ada angin keluar. Tapi ini anus kita kan ngebuka. Nah, saat anus ngebuka itu, dia khawatirkan, diperkirakan ada air yang masuk ke dalam sela-selanya, itu yang buat batal puasanya. Ya, jangan keenakan merendam bulan puasa karena panas. Mudah-mudahan puasa kita bulan ini nggak panas ya. Biasanya kalau Ramadan memang panas sih. Mudah-mudahan nggak panas deh. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang ketiganya al-hukmah fi ahadits sabilain. Al-hukmah itu disuntik dari salah satu dua lubang depan, lubang belakang. Maaf, lubang buat untuk kita buang air kecil, lubang buat kita buang air besar. Disuntiknya di salah satu dua lubang itu, batal puasanya. Terus bagaimana kalau disuntiknya bukan di lubang itu, disuntik di pantatnya, cawas lagi puasa, batal nggak puasanya? Enggak, hanya makruh hukumnya. Jadi nggak batal disuntik itu. Ada orang bilang, batal puasanya, nanti aja disuntiknya habis terawih. Oh, keburu parah, keburu mati. Disuntik aja, nggak apa-apa lagi puasa. Das, makruh hukumnya, nggak batal puasanya. Atau memang diharuskan, kata dokter, waduh ini harus diimpus. Ya udah, nggak apa-apa, impus aja. Diimpus aja lagi puasa Ramadan. Yang penting impusnya, masukin jarumnya itu jangan di salah satu lubang depan belakang. Ya impus kan di sini Pak. Ya, cairan itu masuk lewat syaraf kita, urat kita. Nggak batal puasanya, hukumnya hanya makruh. Tapi kalau sengaja-sengaja kita nggak sakit karena puasa, ya, karena puasa kita nggak sakit, hanya lemes aja deh, biar sekedar diinfus aja. Nah itu mah batal sengaja. Ya, daripada diinfus karuan, minum aja sekalian ya. Ini lagi sakit, kata dokter, udah ini harus diinfus. Khawatir nih karena dehidrasi, bahaya. Udah infus, nggak batal puasanya, hanya makruh. Yang penting disuntik atau di infusnya itu bukan di salah satu dua lubang yang tadi. Kemudian yang membatalkan puasa keempat adalah al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan sengaja, ada yang tertelan lagi atau tidak, itu puasanya batal. Ada yang tertelan lagi atau tidak, puasanya batal. Tapi kalau muntahnya tidak disengaja, ya,
Muntahnya ada disengaja, ya misalnya ada sesuatu yang masuk di penciuman kita yang buat kita mual, udah kita tahan jangan sampai muntah, blok nggak ketahan, itu nggak batal puasanya. Yang penting jangan ada lagi yang masuk ke dalam perut, tertelan. Kalau ada yang tertelan walaupun tidak sengaja itu batal. Terus kelima yang membatalkan puasa, al-watu amdan fil farji, bersetubuh dengan istri di siang hari, itu batal puasanya. Ya kecuali dengan sengaja, kecuali kalau bersetubuh di siang harinya lupa, emang ada. Bisa lupa, emang ada gitu. Di siang hari tiba-tiba apa namanya kepingin aja beras aja masuk ke dalam lapangan. Udah tiba-tiba udah selesai, lupa. Kok kita lagi puasa kok begini ya? Ya jarang Pak yang kayak gitu Pak. Mesti orang sadar walaupun udah tua bangka ya tetap aja sadar. Iya masa dua-duanya lupa katanya kan. Mungkin aja salah satunya, kalau salah satunya lupa mungkin, tapi kan salah satunya harus mengingatkan. Itu yang kelima. Yang keenam al-inzal. Al-inzal ini maaf keluar sperma. Tapi an mubasyaratin. Keluarnya itu disebabkan karena ada gesekan. Ya, ada gesekan. Mungkin megang tangan istri, oh langsung keluar tuh spermanya, batal itu puasanya. Kalau bukan tanpa gesekan, itu tidak batal. Seperti mana? Kita bayang-bayang nih, keluar, tidak batal. Atau kita tidur siang, mimpi, keluar sperma, tidak batal puasanya. Kalau hasil daripada gesekan, itu yang menyebabkan batal puasa. Kemudian ketujuh, sampai dengan ke-10, yaitu haid, nifas, gila, dan juga murtad. Nah, kalau haid, ibu lagi puasa, tiba-tiba datang haid, ngeselin Bu, udah 12 jam lebih, barang 5 menit lagi mau buka, keluar haid, ngeselin itu Bu namanya Bu. Tinggal 5 menit lagi mau buka, keluar darah haid, batal puasanya udah. Karena orang haid itu haram untuk berpuasa. Kenapa haram berpuasa? Pak, puasa itu melelahkan. Haid juga melelahkan. Jangan dikira perempuan haid itu enak Pak. Ada yang sampai perempuan itu ketika datang bulan, sakitnya luar biasa tuh perut. Maka ada kiranti, ya Bu ya. Maka Allah tidak mau nih dua kesusahan, dua kemudaratan ditanggung secara bersamaan oleh satu orang wanita. Nah dari situlah Allah mengharamkan wanita yang haid, wanita yang nifas untuk berpuasa. Orang gila, lagi puasa tiba-tiba entah mungkin stres ngadepin bulan Ramadan, istrinya udah nuntut beli sagu, beli telur, beli mixer buat puasa, belum lagi baju, tiba-tiba gila Pak, cengenges sendiri, cengangas sendiri, nangis sendiri, udah batal puasanya. Terus yang ke-10-nya murtad. Ini hati-hati murtad ini Pak. Murtad ini ada murtad ucapan, ya. Murtad ucapan diantaranya kalau dalam Sulam Taufik itu banyak contohnya. Mencaci maki Allah, mencaci maki malaikat, itu murtad ucapan Pak. Terus mengatakan kepada saudaranya yang muslim, kafir sini lo, murtad. Sebelum orang yang kita tunjuk kafir, nah yang mengucapkannya dulu itu jadi kafir duluan. Terus murtad, apalagi murtad itikad, berarti urusannya hati. Ragu dengan adanya Allah, itu murtad Pak. Hati-hati. Ada lagi yang murtad pekerjaan. Apa tuh murtad pekerjaan? Kalau saya belajar tauhid dari kecil, itu ada bahasa begini. Termasuk murtad pekerjaan itu masuk ke dalam gereja. Apapun alasannya. Itu pelajaran akidah saya dari kecil di pondok pesantren. Contohnya seperti itu murtad pekerjaan itu. Masuk ke dalam gereja, bukan sekedar menyembah berhala, menyembah patung, masuk ke dalam rumah ibadah, bukan umat Islam, itu sudah murtad pekerjaan. Itu yang saya pegang Pak. Karena itu prinsip terserah. Ada orang berpendapat, kalau urusan dinas ya nggak masalah.
dalam pengamanan, oh nggak masalah, monggo terserah pendapat masing-masing. Tapi bagi saya hal itu tidak bisa ditolerir. Kenapa? Karena ini urusannya akidah, Pak. Saya pegang kuat itu. Itu murtad yang bisa membatalkan puasa kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping ada yang membatalkan, di samping ada rukun, dalam puasa juga ada hal-hal yang sunat. Pertama, sunat ketika kita berpuasa takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Jangan dinanti-nanti, nanti ajalah sholat maghrib dulu, bukanya nanti. Jangan, sunat ini. Sunat. Ya berbuka puasa itu kan nggak perlu makan 2 piring, Pak. Minum air 1 tetes aja udah batal puasanya kan. Makan kurma 1 aja, 1, bukan 1 kilo, 1 biji. Makan kurma 1 biji aja kan udah batal puasa. Segera, itu sunat hukumnya. Tapi awas, hati-hati nih bulan Ramadan. Jam disetting ulang. Ya, jam disetting ulang. Sesuaikan, ada kalau kita mau lihat di parabola itu ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi. Sesuaikan dengan itu, selisihnya 4 jam. Selisihnya 4 jam duluan kita. Kalau kita jam 6 di sana jam 2. Oke lah, kalau urusan detik nggak mungkin sama. Yang penting menitnya. Nah, setelah disesuaikan dengan itu, terus kita cocokkan. Mau yang di Indonesia, Indosiar, mau yang di TV One atau di SCTV, silakan cocokkan jam itu. Setelah cocok, itu waktu Jakarta. Tambahkan 5 menit untuk waktu kita Lampung. Karena Bandar Lampung dengan Kota Bumi saja selisihnya berapa menit? 3 menit selisihnya. Yang 5 menit itu Jakarta. Nah, cocokkan itu. Maksud saya apa? Supaya maghrib kita jangan duluan daripada orang. Agak belakangan nggak masalah, tapi yang jadi masalah agak duluan. Ini kalau duluan 1 menit kita sudah azan, orang nunggu Masjid Syuhada. Nah, udah azan, buka semua. Sementara belum waktunya. Ini hati-hati. Hati-hati nih pengurus masjid, Pak Asnawi ketuanya, awas. Yang azannya hati-hati. Orang pada batal semua, 1 menit belum waktunya buka. Udah buka. Maka cocokkan, setting ulang jamnya. Lebih baik kita agak munduran beberapa detik, agak belakangan beberapa detik daripada kita duluan beberapa menit. Satu itu takjilul fitri, menyegerakan untuk berbuka. Yang kedua, sunat dalam kita berpuasa itu takhirus sahuri, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Ya jangan jam 3, Pak, Bu. Nanti kalau sahur jam 3, jam 1 kita udah lapar. Ya sekarang kan subuh jam berapa ini? Subuh sekarang jam 48. Oke. Berarti jam 4 sekarang jam 4.51 misalnya. Berarti jam 4.41 itu kan biasanya di masjid imsak ya. Imsak tuh belum masuk lampu kuning, belum masuk lampu merah. Itu baru lampu kuning. Aba-aba, imsak. Setelah imsak kita masih boleh makan, masih boleh minum. Karena belum mulai puasanya. Mulai puasa itu ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mulai puasa. Ya artinya jangan ketika dengar imsak kita baru sahur, jangan. Ya 20 menit sebelum imsak. Ya, atau 15 menit sebelum imsak lah. Itu akhir bener itu. Sunatnya dapat bener. Makan sahurnya hukumnya sunat dapat, mengakhirkan sahur hukumnya sunat dapat, makannya juga jadi wajib. Tuh, double pahalanya. Dapat pahala wajib, dapat pahala sunatnya 2. Terus yang ketiganya sunat tarkul hajri minal kalam. Artinya sunat meninggalkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang nggak layak diucapkan. Bahkan begini Bapak Ibu, kalau kita lagi puasa ada orang yang ngotot-ngotot, segala macam ini, ngajak berantem sama kita, atau ngajak ngomongin tetangga sama kita, sudah ucapkan di mulut, maaf ya, ini imun, aku sedang berpuasa. Masih ngeyel, alah so-soan loh berpuasa. Maaf ya, ini imun, aku sedang berpuasa.
Nggak usah diganggu. Masih aja ngotot ngajak, maaf aku sedang berpuasa. Kalau mau ngajak berantem, ntar aja habis Idul Fitri. Nah, itu aja ya. Artinya ucapkan sesuatu yang memang bagus, itu sunat. Jaga dari perkataan-perkataan yang bisa merusak nilai-nilai puasa kita. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, barangkali itu pembekalan untuk diri pribadi dan kita semua menjelang Ramadan tiba. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui apa itu puasa, apa itu rukunnya, apa itu pembatalannya, kemudian apa itu sunat-sunat puasa, mudah-mudahan ibadah puasa kita di tahun ini, kalaulah Allah sampaikan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa menjalankan puasa Ramadan, puasa kita secara hukum bisa sah. Urusan nanti diterima atau tidak udah urusannya Allah. Yang penting kita lakukan secara hukum sah, sempurnakan ibadah puasa kita. Jangan ada perbuatan-perbuatan yang merusak nilai-nilai ibadah puasa. Insya Allah sah secara hukum, mendekati untuk diterima. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Dodi tentang apa yang harus kita laksanakan pada puasa Ramadan ini. Mungkin ada sesuatu yang belum jelas, Bapak Ibu sekalian bisa ditanyakan, kita masih ada waktu. Halo. Itu dulu, ibu dulu ya, Mas. Ya, ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ingin bertanya masalah ibadah. Jadi saya ini mempunyai orang tua yang sudah sepuh. Nah, kebetulan beliau bertugas ke kami. Nah, sementara saya pernah mendengar keterangan, semua kewajiban orang tua itu jatuhnya kepada anak laki. Jadi, kalau seandainya ibu saya tidak mampu untuk Puasa, maka yang wajib memberikan itu adalah saya. Dan itu saya kurang paham saat puasa ini. anak itu ketika orang tua, maaf, dalam kategori fakir, miskin, tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Tidak ada anak yang paling tua, tidak ada anak yang paling bungsu. Tinggal bersama siapa orang tua itu, maka anak itu punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Itu dalam hukumnya, ya. Terserah mau tinggal sama siapa. Kalau tinggal sama adik yang bungsu, berarti anak yang bungsu kewajiban menafkahinya. Tinggal sama ibu misalnya, berarti ibu yang berkewajiban untuk menafkahi orang tua yang sudah tidak mampu apa-apa. Termasuk ketika dia tidak berpuasa karena sudah uzur, maka fidyah itu dikeluarkan oleh anak yang berkewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Tidak mesti sama anak yang tua, Bu. Ya. Ya. Iya, tidak mesti sama anak laki-laki yang tua. Anak perempuan juga punya kewajiban. Yang penting catatan kalau anak perempuan, ketika akan menafkahi orang tuanya, ibu harus izin dulu sama suami. Gitu. Ibu harus izin dulu sama suami. Kalau suami mengizinkan, monggo. Tapi kalau suami tidak mengizinkan, rembug berbicara secara keluarga. Enggak mesti anak laki-laki, enggak anak perempuan. Semua punya kewajiban untuk menafkahi orang tua yang fakir atau miskin atau tidak mampu apa-apa. Jelas, Bro? Oke. Ya, Mas. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kalau dalam perjalanan kita muntah, berjalannya nggak jauh, misalnya cuma 40 km lagi kita untuk berbuka puasa ya, kita muntah. Nah, kalau kita jauh, taruhlah
Kita kan boleh buka puasa Pak, kalau lebih, misalnya saya ke Bogor, karena anak-anak saya sudah rasanya kita anak kita itu enak ini nggak bisa apa-apa. Ya. Mereka dulu. Ya. Jadi rasa kita kalau berdua lagi itu gimana puasa? Mau saya minta keterangannya. Ya. Kasih. Assalamualaikum. Jalannya cuman mau ke Candi Mas. Mau ke Candi Mas, di perjalanan lagi puasa muntah. Mabok. Ya mabok. Mau ke Candi Mas mabok. Pertanyaannya, muntahnya sengaja muntah atau memang itu penyakit, kan begitu. Nah, kalau memang dia penyakit, ya itu kan memang gak disengaja, ditahan mau bagaimanapun, ya namanya mabok, penyakit. Ya, keluarkan saja, puasanya tidak batal, yang penting jangan ada lagi yang tertelan. Karena itu udah penyakit, mau apa lagi? Beda dengan sengaja muntah. Beda itu. Itu mah ya pengen buka namanya. Kalau memang itu sudah penyakit, ya bepergian, baru nyampe Candi Mas, baru nyampe CMC udah 1 liter keluar. Itu penyakit namanya. Yang penting jangan ada lagi yang tertelan, cairan atau sisa muntahan, maka puasanya terusin, nggak batal. Nah, kalau ada yang tertelan sedikit pun, itu batal puasanya. Oke? Okay? Kalau sudah muntah misalnya, itu kan masih ada tersisa. Kumur-kumur. Tapi kumur-kumurnya jangan ditelan. Iya, kumur-kumur gak apa-apa, kumur-kumur jangankan tadi sisa muntahan, ya itu kan memang dibersihin lah, masa nggak dibersihin kan jijik juga. Kumur-kumur jangan sampai ada yang tertelan. Kalau di bawah zawal sebelum tergelincir matahari itu nggak makruh walaupun kita wudhu, ya? Tapi kalau sudah matahari tergelincir, walaupun itu masuk dalam sunat wudhu, makruh hukumnya berkumur-kumur setelah matahari tergelincir saat kita puasa. Khawatirnya ada yang tertelan kelepasan. Ya. Iya, wudhu kan kumur-kumur sunat nih. Kalau setelah matahari tergelincir ke sebelah barat, wudhu sholat duhur lah, duhur asar nih, itu hukum kumur-kumurnya jadi makruh. Satu, menjaga supaya tidak ada yang tertelan. Kedua, menjaga supaya bau mulut ini tidak hilang. Karena kata Nabi, la khalu famissaim atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulutnya orang puasa itu di hadapan Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Nah itu, maka dihukumi makruh kumur-kumur setelah zawal. Ya, cukup Bapak Ibu? Ya cukup aja lah. Saya mohon izin, saya mau gimana? Yang perjalanan jauh dari perjalanan ke Bogor. Perjalanan jauh, kita kan sebenarnya boleh tidak berkota. Itu gimana itu? Oh ya, perjalanan jauh, jarak minimal 81 km minimal jaraknya. Minimal jarak 81 km satu kali berangkat, bukan pulang pergi. Itu bukan persoalan waktu tempuh, bukan persoalan kuat tidak kuat puasa, ini persoalannya rukhsah, dispensasi. Boleh untuk tidak puasa. Hukum puasanya wajib, tapi boleh untuk tidak puasa. Hanya nanti fa'iddatum min ayyamin ukhor, ganti puasanya, dikodok puasanya. Apalagi ke Bogor jauh ya, nyebrang lautan. Cukup? Kalau kuat nggak apa-apa. Ya kalau kuat itu lebih baik puasa. Ya kuat nggak kuat ya boleh itu. Puasa lebih baik, nggak puasa itu khairu ummati kata Nabi, sebaik-baik umatku. Cukup Bapak Ibu ya. Baik, kalau cukup terima kasih, saya mau pamit duluan karena mau jemput anak di bandara, mau pulang, pesawatnya jam 7 masalahnya ya. Jadi terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lanjut. Salaman Salaman dulu. dulu.
Mau jemput anak bujang ke bandara. Pesawat jam 7. Breaknya masih. Oh. Terima kasih sekalian, silakan